Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh seseorang itu menyentuh najis ataupun bermain-main dengan najis apabila tidak ada hajat ataupun tidak ada kebutuhan. Namun di dalam salat, najis tersebut adalah salah satu yang dapat membatalkan salat. Sedangkan di luar salat, ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin, juzuk 1 halaman 98. Wala yajibu ijtinabun najasi fi ghairi salati. Tidak wajib seseorang itu menjauhi daripada najis apabila dia berada di luar salat. Artinya, ketika seseorang bukan sedang melaksanakan salat, maka orang tersebut tidak wajib untuk menjauhi najis. Bagaimana pemahamannya sehingga seseorang tidak wajib menjauhi najis? Artinya boleh seseorang itu menjamah, memegang dan sebagainya najis. Pada penjelasan wala yajibu ijtinabun najasi fi ghairi salati, di sini dijelaskan ai iza kana lihajatin. Apabila najis tersebut menjadi kebutuhan, ada hajat, ada kebutuhan. Bidalili takyidi, dalil yang menyatakan bahawa tidak wajib menjauhi najis adalah ketika ada kebutuhan ataupun hajat. Bagaimana kebutuhan tersebut? Bagaimana pemahaman seseorang itu hajat kepada menyentuh ataupun memegang najis? Ka'an bala walam yajid syai'an yastanji bihi falahu tanshifu zakarihi biyadihi wa maskuhu biha. Seseorang yang sedang membuang air kecil pada suatu tempat, kemudian setelah membuang air kecil ternyata di sana tidak ada air. Di sana tidak ada sesuatu untuk istinja. Sesuatu yang kasar seperti batu dan sebagainya. Dia tidak mendapatkan sesuatu pun untuk istinja. Setelah istinja, setelah membuang air kecil, kemudian tidak mendapatkan sesuatu untuk istinja. Maka bagi orang tersebut dibolehkan mengeringkan zakarnya, mengeringkan kemaluannya biyadihi dengan tangannya. Boleh. Ya, setelah membuang air kecil tidak ada sesuatu pun yang bisa digunakan untuk istinja, maka boleh tangannya untuk membersihkan zakarnya. Boleh. Dan dibolehkan memegangnya. Wa kaman yanzahul akhliyata wa nahwaha. Seperti seorang yang berpindah pada suatu tempat yang sunyi kepada tempat yang lain, dia berhajat untuk menutup kemaluannya, maka dia peganglah zakarnya ataupun kemaluannya agar tidak terkena najis, tidak terkena kencing pada pakaiannya, keluar kepada suatu tempat untuk mengambil air kemudian beristinja. Nah, ini karena termasuk di dalam rukhsah yang dibolehkan memegang najis adalah ketika istinja. Ini dinamakan dengan hajat ataupun kebutuhan.
Wa kaman yazbahul bahaim, dan seperti orang yang menyembelih binatang. Jadi ketika dia menyembelih binatang, darah yang ada pada binatang tersebut terpancar sehingga mengenai badan kita ataupun pakaian kita. Maka ketika itu tidak menjadi haram pada ketika itu. Nah, jadi boleh ketika dia membutuhkan untuk menyembelih 5 ayam ataupun 10 ayam, dia selesaikan menyembelihnya baru mencucinya. Ini. Wa kaman ihtaja ilaihi litadawi ka syarbi baulil ibili lidzalika kama marra sallallahu alaihi wasallam uraniin. Juga yang menjadi hajat adalah kebutuhan, seperti orang yang berhajat kepada berobat dengan najis. Jadi dibolehkan berobat dengan najis. Yang kaman itaja ilahi litadawi, seperti minum kencing onta untuk berobat. Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah Uraniyin. Jadi kabilah Uraniyin itu satu kabilah yang menimpa satu penyakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk minum kencing unta sebagai obat. Penjelasan pada tadawi, penjelasan tentang berobat, wa huwa jaizun bisarfin najasati ghairil khamri. Jadi boleh seseorang mempergunakan najis untuk berobat selain khamar, selain arak. Kalau arak dan ataupun khamar itu tidak diruksah, tidak dibolehkan menggunakan sebagai obat, walaupun itu dikatakan obat. Biar hilang demamnya, biar suhu badannya panas, tidak boleh. Kalau arak, kalau khamar itu tidak boleh. Wa ma warada min annahu ta'ala lam yaj'al shifa'a fil muharramati mahmulun alal khamri. Jadi penjelasan tentang sesuatu yang warid bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu obat pun pada sesuatu yang haram, jadi itu ditanggungkan kepada arak. Maka arak tersebut ataupun khamar tersebut tidak dibenarkan, tidak boleh menggunakannya untuk obat. Nah, ini jenis najis yang tidak boleh digunakan untuk obat. Amal mumtajajatu bi ghairiha fayajuzu tadawi biha bi syartihi wa huwa izalatu syiddatil mutarrabati minhu. Nah, sedangkan menggunakan sesuatu najis untuk obat itu dibolehkan selama tidak ada najis tersebut adalah arak. Maka boleh najis selain arak digunakan untuk berobat. Dan ketika menggunakan najis untuk berobat, dia harus menghilangkan kegemarannya, rasa sukanya kepada najis. Jadi tidak boleh. Kenapa kamu menggunakan najis untuk obat? Saya paling senang kalau menggunakan najis untuk obat. Itu tidak boleh. Nah, yang demikian tidak boleh. Jadi batasan syarat bahwa seseorang dibolehkan menggunakan najis untuk berobat, dia tidak boleh rasa sukanya, rasa senangnya kepada najis. Ya, syaratnya izalatu syiddatil mutarrabati minhu. Jadi harus menghilangkan rasa senangnya, rasa sukanya untuk memakai najis. Fa in kana li ghairi hajatin wajaba ijtinabuhu. Maka jika tidak ada kebutuhan untuk menjamah, memegang ataupun memakai najis tersebut, maka wajib kita menjauhi najis. Tidak boleh kita ambil tai ayam, kita taruh di baju. Kenapa? Enggak apa-apa, senang aja. Enggak boleh, haram itu.
itu haram. Li'anna ma haruma itikabuhu wajaba ijtinabuhu. Sesuatu yang haram menjamahnya, haram memegangnya, maka sesuatu tersebut wajiblah bagi kita untuk menjauhinya. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan bahawa kotoran, kencing dan tai daripada binatang yang dimakankan bukan najis. Namun dalam mazhab Syafi'i bahawa itu adalah najis dan tidak boleh dipergunakan apabila tidak ada kebutuhan ataupun hajat, dan tidak boleh mempergunakan najis sebagai obat apabila rasa senang dan rasa suka kita kepada najis. Itu tidak boleh. Jadi sekedar saja kadar kebutuhan itulah yang digunakan. Ini berdasarkan penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 98.